Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan fitur untuk approval pengajuan izin atau sakit karyawan gitu ya. Nah, jadi kan di aplikasi si user ya, di video-video sebelumnya ketika kita membuat atau membangun halaman untuk si user, nah di sana kan ada fitur untuk mengajukan izin atau sakit ya. Nah, sini ya. Nah, ketika si karyawan tersebut tidak bisa hadir gitu ya. Nah, entah itu karena izin ataupun sakit, nah si karyawan tersebut harus harus mengajukan izin terlebih dahulu gitu ya. Harus mengajukan izin atau sakitnya itu terlebih dahulu sebelum hari kehadirannya gitu ya. Sebelum jadwal masuk kerjanya gitu ya. Nah, di sini kan ada menu izin ya. Ada menu izin ya di halaman si usernya. Nah, jadi ketika si user mengisi form izin ini nantinya data ini akan masuk ke halaman adminnya atau ke halaman nanti mungkin ada user untuk bagian HRD-nya atau bagian HRD-nya gitu ya. Yang nantinya data tersebut itu bisa di-approve ataupun ditolak oleh bagian HRD gitu ya. Nah, jadi kan ketika misalnya kita menginputkan form izin di sini ya, misalnya contoh nih, karyawan ini dia akan izin pada tanggal misalnya tanggal 14. Nah, kemudian di sini kan dia pilih nih, dia tanggal 14 itu izin atau sakit gitu ya. Oh, misalnya izin gitu ya. Izin. Nah, kemudian keterangannya itu misalnya izinnya itu karena apa? Misalnya eh ada misalnya ada harus datang ke acara misalnya pernikahan saudara misalnya gitu ya. Nah, setelah itu kan kita tinggal kirim aja datanya. Nah, datanya kan tersimpan nih. Nah, di sini kan muncul nih datanya dan di sini ada statusnya waiting, artinya dia menunggu persetujuan gitu ya. Menunggu persetujuan dari pihak HRD-nya gitu ya, dari pihak HRD-nya. Apakah disetujui ataukah mungkin tidak disetujui. Kalau tidak disetujui berarti si karyawan tersebut harus masuk, tidak boleh izin pada hari tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya sudah disetujui maka dia akan masuk ke rekapitulasi data izin atau sakitnya gitu ya. Nah, sekarang di panel adminnya kita akan menambahkan menu untuk menampilkan data pengajuan izin yang telah diinput oleh karyawan tersebut gitu ya. Nah, di sini di bagian sidebarnya kita masuk lagi ke ininya ke VS Code-nya ya. Kita close dulu untuk file-file yang belum kita perlukan. Sekarang kita buka file ini sidebar ya, karena kita akan menambahkan menu approval pengajuan izin gitu ya. Nah, di sini misalnya kita akan simpan menunya di bawah monitoring aja ya. Di bawah monitoring ini kita copy paste saja yang monitoring. Kita simpan di bawah. Kita ganti namanya menjadi pengajuan izin gitu ya. Atau misalnya data izin atau sakit misalnya ya. Kemudian di sini untuk URL-nya kita rubah menjadi apa? Menjadi presensi atau data izin ya, atau presensi apa ya, izin aja, presensi slash izin gitu ya, izin sakit gitu aja lah, izin atau sakit gitu maksudnya ya. Jadi ini halaman untuk menampilkan data pengajuan izin atau sakit gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal bikin rootnya aja ya, kita tinggal bikin rootnya. Bentar. Sebelumnya di controllernya kita udah bikin ini ya. Oh, oke. Si halaman izinnya kita satuin aja di presensi controller aja ya. Nah, jadi kita bikin dulu rootnya. Tadi kan kita udah setting URL-nya itu presensi slash izin sakit gitu ya. Kemudian, nah baru kita bikin rootnya di sini. Kita berarti di halaman presensi aja di sini ya. Root get apa tadi presensi slash izin sakit. Kemudian, nah si root ini dia akan mengakses
metode izin sakit yang ada di dalam presensi controller gitu ya. Nah, izin sakit. Oke. Kalau sudah, nah jadi kan ketika si user mengakses atau si admin mengakses halaman presensi / izin sakit, maka dia akan diarahkan ke metode izin sakit yang ada di presensi controller. Sekarang kita tinggal buka si presensi controllernya, ya. Kita bikin metode baru namanya public function izin sakit gitu ya. Izin sakit, kemudian kita akan nge-return sebuah view presensi. Kita akan bikin halamannya itu di folder presensi aja. Nama filenya itu izin sakit seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal bikin view-nya di folder presensi di sini. Ya, kita bikin nama filenya itu izin sakit.bled.php gitu ya. Oke. Kalau sudah kita tinggal copy paste aja nah dari untuk menampilkan layoutnya ya. Ini kan kalau sebenarnya udah jalan, cuma nanti halamannya kosong ya karena di view-nya belum kita isikan apa-apa. Nah, ini kan ada ya data izin atau sakit. Ketika diklik dia kosong karena di dalam file izin sakitnya pun belum kita masukkan apa-apa. Nah, kita akan masukkan layoutnya dulu. Jadi supaya lebih cepat kita tinggal copy paste saja dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan kita butuh template-nya. Kemudian sama page sampai ke sini ya, sampai ke page body aja. Kita copy, kemudian kita tutup dulu tag div-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan end section gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu. Nah, harusnya halamannya sudah terbuatkan. Oke, sekarang kita tinggal ganti bagian page title-nya, misalnya di sini data izin atau sakit gitu ya. Oke, kalau sudah, di sini akan kita tampilkan data pengajuan izinnya di halaman ini ya. Di bagian page body-nya kita akan tampilkan data izin atau sakitnya. Nah, berarti di sini kita harus bikin query dulu untuk menampilkan data pengajuan izinnya. Nah, di sini ya, kita akan tampilkan data pengajuan izin itu dari tabel pengajuan underscore izin ini ya. Jadi kurang lebih query-nya itu seperti ini. Kita masuk dulu ke presensi controller. Nah, di sini untuk query-nya akan kita simpan di variabel ini aja, variabel izin sakit ya. Variabel izin sakit sama dengan db tabel pengajuan izin misalnya ya. Pengajuan izin langsung get aja ya. Get. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita tinggal parsing aja data si izin sakit ini ke view-nya. Compact izin sakit gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal tampilkan data si dari query ini, dari query si izin sakit ini di dalam view-nya ya. Nah, di sini kita akan bikin tabel dulu, kita bikin sebuah row dulu. Kita bikin si lebarnya itu 12 ya atau full width. Kemudian kita bikin sebuah tabel di sini, tabel kelas tabel border misalnya gitu ya. Kemudian kita jangan lupa tambahkan t-head-nya, tambahkan row-nya, tambahkan tabel header-nya. Yang pertama itu nomor misalnya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada nick ya tentunya. Nah, kita coba dua dulu aja. Kemudian kita bikin t-body. Di sini kita for each datanya, kita looping data si variabel izin sakitnya. Nah, di sini kita asnya variabel d aja seperti biasa. Kemudian kita akan looping datanya di dalam row ini ya, di dalam tr ini. Td yang pertama itu nomor ya. Kita gunakan loop iteration aja gitu. Oke. Kemudian nick-nya ya. Nick. Oke. Kita coba dulu tampilkan. Ya, kita coba tampilkan dulu dua datanya apakah muncul atau tidak. Oke, muncul ya. Ini nomor, kemudian ini nick. Kemudian tanggal, misalnya di sini tanggal dulu, nomor, tanggal izinnya ya, tanggal misalnya ya. Nah, di sini kita tampilkan tanggalnya.
tanggalnya itu nama filenya itu tanggal izin. Berarti di sini kita tinggal tampilkan tanggal izin ya. Oke. Tanggal izin seperti ini. Kalau sudah kita coba reload kembali. Nah, oke, tanggalnya sudah muncul. Nah, misalnya formatnya kita pengen tanggal, bulan, tahun ya. Nggak mau misalnya tahun, bulan, tanggal. Ini kan format defaultnya dari MySQL ya. Nah, misalnya kita pengen rubah si format tanggalnya menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Berarti di sini kita kasih date, kemudian formatnya, misalnya formatnya itu sebagai date atau day, kemudian month, kemudian YYY gitu ya. Untuk tahunnya. Kemudian di sini kita akan convert si tanggal izin ini menjadi format time str dengan perintah str to time, kemudian masukkan si variabel d tanggal izinnya seperti ini. Sekarang kita coba reload. Oke. Ininya salah ya, d seperti ini, dmy harusnya dmy. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi 23 Februari 2023. Kemudian nicknya ini. Nah, kita sekarang ingin menampilkan namanya. TH nama karyawan. Nah, di sini kan di dalam tabel pengajuan izin ini kan nggak ada nama karyawan ya. Nama karyawan itu ada di dalam tabel karyawan. Maka dari itu kita harus joinkan dulu data si pengajuan izin ini kepada si tabel karyawan. Caranya ya kita tinggal gunakan perintah join ya. Join dari tabel mana? Join ke tabel mana? Yaitu join ke tabel karyawan. Lewat apa joinnya? Yaitu lewat si field nick yang ada di dalam tabel pengajuan izin. Pengajuan izin.nick harus sama dengan nick yang ada di dalam tabel karyawan. Nah, karyawan.nick seperti itu ya. Baru di sini kita bisa menampilkan si nama karyawannya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, di sini error, nama karyawannya error. Kenapa? Karena di dalam tabel karyawan itu dia pakainya nama lengkap, bukan nama karyawan ya. Di sini berarti nama karyawan. Oke. Oke ya. Nama lengkap mana? Kenapa jadi nama karyawan lagi? Nama lengkap. Nama lengkap. Kita coba reload. Oke, udah muncul ya. Nama dia Lala, Eskom. Kemudian di sini aja ada Fitriani Nur. Nah, ini tanggalnya beda-beda kan, tanggal 23 Februari. Oh, ternyata di sini ada ini kan cuma tes saja ya. Kemarin itu kita bikin data tes saja. Harusnya nanti kita bikin validasi si karyawan tersebut itu tidak boleh melakukan izin lebih dari satu kali di hari yang sama. Ini kan ada 3 kali ya. Atas nama Adam ini dia izin pada tanggal yang sama. Ini kan kemarin kita cuma ngetes aja ya untuk izin sakit dan ya untuk data izin atau sakitnya seperti itu. Tapi kita biarkan saja. Nanti kita akan bikin validasi untuk menangani karyawan tidak boleh mengajukan izin atau sakit di hari yang sama gitu ya, lebih dari satu gitu ya. Oke. Sementara kita tampilkan dulu seperti ini ya. Kemudian ya data yang akan kita tampilkan misalnya di sini jabatannya. Berarti tinggal variabel d nama jabatan. Oke, kalau sudah kita coba reload. Salah. Oke, kita coba lihat dulu di tabel karyawannya. Nama fieldnya itu kalau nggak salah jabatan ya. Jabatan. Nah, jabatan. Kalau sudah, kemudian di sini kita akan tampilkan apa? Tampilkan pengajuan izinnya, status izinnya itu dia mau izin atau sakit gitu ya. Kemudian nanti kita kasih tampilkan juga keterangannya. Di sini kita tampilkan status izinnya. Berarti kalau misalnya statusnya itu sama dengan I, maka yang tampil itu izin gitu ya. Tapi kalau bukan I, berarti sakit gitu ya. Kan statusnya itu cuma 2 antara izin dan sakit. Jadi kalau misalnya statusnya itu isinya I ya sama dengan I, maka tampilkan izin gitu ya. Kemudian kalau misalnya selain I, maka tampilkan sakit gitu. Kita coba reload. Oke, di sini di sini kita belum bikin tabel headernya ya kok.
judul tabelnya nih. Yang pertama yang kita bikin dulu field atau judul tabel untuk jabatan, judul kolom ya, judul kolom untuk jabatan dan status di sini. Oke, kita coba reload dulu. Kita coba reload. Oke, di sini jabatan, kemudian izin. Kemudian kita tampilkan juga keterangannya ya. Keterangan. Sini kita kasih td lagi. Kita tampilkan variabel d keterangan seperti itu ya. Kita coba reload lagi. Oke, nah di sini keterangannya muncul ya, jenguk saudara yang sakit. Kita akan susun berdasarkan berdasarkan yang terakhir melakukan pengajuan ya. Sini kita order by berarti berdasarkan tanggal izin, diurutkan secara descending gitu ya. Kita coba reload. Nah, ini kan dia yang pertama itu adalah yang terakhir melakukan pengajuan izin, yaitu tanggal 14 Maret ya. Nah, atas nama Fitrian Inur. Di sini statusnya izin, kemudian nah di sini kan di dalam tabel pengajuan itu ada status approve ya. Nah, kalau 1 itu berarti disetujui, kalau 2 itu ditolak, kalau 0 itu berarti masih pending. Gitu ya. Berarti di sini kita bikin approve misalnya. Apa ya status approve-nya? Status approve. Oke, kita bikin seperti ini, kita bikin if di sini. If kalau misalnya the status approved-nya itu sama dengan 1, maka di sini kita tampilkan span, kita kasih class badge, bg background-nya itu sukses, misalnya disetujui gitu ya, disetujui. Kita coba reload dulu. Nah, jadi kalau misalnya statusnya itu 1, maka di sini di status approve-nya itu disetujui gitu ya, disetujui. Kalau misalnya else if ya, else if kalau misalnya si status approve-nya itu sama dengan 2, maka di sini kita kasih kelas elemen span-nya lagi, kita kasih kelas badge, background-nya danger warna merah ya. Di sini statusnya ditolak. Nah, sekarang kita coba reload. Oke, ditolak ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya selain 1 dan 2, maka kan pasti 0. Berarti di sini kita kasih else-nya itu kita kasih span, kita kasih kelas badge bg warning ya. Di sini misalnya pending gitu ya, atau waiting, atau apa ya, pending aja lah, pending. Nah, pending artinya belum disetujui gitu ya, belum disetujui. Nah, di sini kita kasih tombol aksi untuk untuk melakukan aksi approval ya, disetujui atau ditolak gitu oleh si HRD-nya. Berarti di sini kita kasih kolom lagi aksi ya. Nah, di kolom aksi ini nanti ada tombol untuk approve atau tolak gitu ya. Oke, di sini kita kasih td lagi. Oke, di sini kita kasih sebuah link href ya. Di sini kita kasih kelas button small ya. btn-nya apa ya? Primary aja. Oke. Nah, kemudian kita kasih ini aja. Kasih icon aja deh. Tabler icons ya. Kemarin itu iconnya itu dari tabler icons.io. Kita cari misalnya external link aja, eksternal ini. Kita pakai icon ini aja ya. Kita copy, kita paste di sini iconnya. Kita coba reload. Oke, nah seperti ini. Nah, ketika diklik nanti akan muncul modal ya. Muncul modal, kemudian nanti akan ada pilihan disetujui atau ditolak gitu ya, disetujui atau ditolak gitu ya. Nah, kalau misalnya statusnya itu sudah disetujui dan ditolak, nah di sini jangan tombol ini yang muncul, tapi tombol batalkan misalnya ya, tombol batalkan. Jadi di sini kita bikin sebuah kondisi kalau misalnya
status approved-nya itu sama dengan 0, maka tampilkan si tombol aksinya ya. Tombol aksi untuk untuk menyetujui atau menolak gitu. Tapi kalau misalnya statusnya udah disetujui, maka si tombol aksinya berubah menjadi tombol batalkan misalnya ya. Oke, di sini kita kasih kelas lagi button small, BG-nya danger aja, warna merah supaya jadi warna merah. Kemudian untuk iconnya kita kasih apa ya? Cancel tuh ada icon apa ya? Cancel. Icon close aja nih ini ya. Circle field atau coba close. Enggak close. Nah ini aja ya, yang square rounded atau yang ini bebas lah ya. Silakan teman-teman pilih aja ikonnya. Oke, kita coba reload. Nah sekarang ikonnya sudah berubah menjadi seperti ini ya. Atau misalnya kita kasih teks lagi di sininya, batalkan gitu ya supaya lebih jelas. Kita coba reload. Nah batalkan seperti ini ya. Nah sekarang idenya adalah ketika diklik si tombol aksi ini, nanti akan muncul sebuah model yang di dalam itu akan menampilkan sebuah pilihan disetujui atau ditolak gitu ya. Nah caranya kita bikin dulu sebuah model ya di dalam halaman data izin atau sakit ini ya. Nah untuk membuat modelnya kita bisa lihat sebelumnya kan kita sudah bikin ya di monitoring presensi nih. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini kan ketika diklik si tombol map ini, nah dia akan menampilkan sebuah model yang di dalamnya itu ada peta gitu ya. Nah sekarang kita akan ambil si kode modelnya saja ya. Kita akan ambil si kode modelnya saja. Jadi kita masuk ke halaman monitoring presensi ya, ke file monitoring.blade.php. Nah ini kemudian di paling bawah itu ada, nah ini ada si kode modelnya ya. Kita copy aja untuk modelnya, kita simpan atau kita paste di halaman izin sakit.blade.php. Kita simpan paling bawah. Kemudian di sini untuk ID-nya kita ganti menjadi model izin sakit aja ya. Oke, kalau sudah, di sini untuk title-nya pun kita ganti menjadi izin atau sakit gitu ya. Izin atau sakit aja gitu ya. Kemudian di bagian ininya, di bagian model bodinya, untuk ID load map-nya itu kita nggak perlu, kita hapus aja. Kita langsung tampilkan pilihannya di sini ya. Di sini kita bikin sebuah form dengan actionnya kita kosongin dulu. Metodenya post, kemudian di sini kita bikin sebuah form select. Kita bikin row dulu, kemudian di form call 12, di form group, baru kita bikin select form select. Name-nya kita kasih apa ya? Status misalnya. ID-nya status approved misalnya, status approved. Oke, kemudian di sini untuk optionnya itu yang pertama optionnya itu kalau satu ya, kalau satu itu kan disetujui, kalau dua itu ditolak ya. Oke, kita coba refresh dulu. Kita masuk ke halaman data izin atau sakit. Nah sekarang ketika diklik ini, kita pengen munculin model tadi ya. Caranya itu kita pakai jQuery. Di sini kita bikin dulu kode jQuery-nya. Jangan lupa untuk push my script ya, supaya posisinya ada di dalam di bawah, di paling bawah ya, di dalam si template-nya. Kemudian di sini kita buat kode script seperti ini.
function. Kemudian di sini kita bikin sebuah event ketika si tombol aksi itu diklik. Nah, kita kasih ID dulu nih. Mana ya? Nah, ini ya. Mana ya? Nah, yang ini si tombol ID ini kita si tombol aksi ini kita kasih ID. Namanya misalnya apa ya? Approve misalnya ya. Nah, kemudian kita bikin sebuah event. Kalau misalnya si tombol approve ini diklik, maka dia akan memunculkan si modal izin sakit ini ya. Oke, jadi di sini kita kasih event misalnya kalau approve itu diklik. Nah, maka tampilkan si modalnya. Modal itu kan tadi ID modalnya itu modal izin sakit ya. Jadi di sini modal izin sakit dot modal show. Nah, tampilkan si modalnya ya. Nah, sekarang kita coba reload. Nah, sekarang si modalnya muncul dan di sini ada pilihan disetujui atau ditolak gitu. Nah, sekarang kita inginnya itu gini. Jadi ketika nanti di sini kita akan tambahkan dulu sebuah button untuk simpannya ya. Di sini di formnya kita tambahkan sebuah button div class row div call 12 div form group, kemudian di sini kita kasih button, kita kasih kelas btn primary, kemudian di sini misalnya kita juga kasih tipenya submit, kemudian kita kasih icon di sini. Kita buka dulu si tabler iconnya, tabler icons.io. Nah, sini kita cari misalnya send. Nah, kita coba pakai ini aja ya. Kita copy SVG, kita simpan. Kemudian di sini approve misalnya atau simpan aja lah atau submit boleh ya. Kalau sudah kita coba reload dulu. Salah, kita coba reload. Kita klik aksinya. Nah, di sini muncul buttonnya. Nah, supaya agak jarak ya, kita di sini di bagian row-nya kita kasih margin top 1 aja. Kemudian untuk lebar si buttonnya kita kasih 100% aja. Nah, kita coba reload. Klik. Nah, oke, udah cukup ya. Udah oke. Kalau sudah, nah ketika disubmit, kalau misalnya disetujui, maka status approve-nya akan berubah menjadi disetujui. Tapi kalau misalnya ditolak, maka status approve-nya pun akan berubah menjadi ditolak. Oke. Nah, di sini kita kasih action dulu di bagian formnya. Di formnya kita kasih action apa? Izin sakit misalnya ya. Kemarin itu bentar. Kita lihat dulu rootnya ya. Rootnya itu presensi ya. Kita ini aja. Mana? Untuk actionnya kita kasih mana ya? Tadi tuh, nah ini. Kita kasih presensi. Misalnya approve izin sakit gitu ya. Approve izin sakit. Oke. Kemudian di sini kita bikin rootnya ya. Bikin rootnya, metodenya post. Kemudian di sininya apa? Presensi approve izin sakit. Dan di sini juga nanti kita akan bikin metode namanya approve izin sakit. Kalau sudah, nah jangan lupa di bagian formnya itu kita tambahkan CSRF ya. Nah, tambahkan tokennya. Kalau sudah, kita tinggal bikin sebuah metode baru di sini di presensi controller namanya approve izin sakit. Public function ya, public function approve izin sakit. Kemudian di sini
dia akan menerima data, jadi kita tambahkan request. Kemudian kita bikin sebuah kode query untuk update atau untuk update data dari pengajuan izinnya ya, atau untuk update status. Nah, di sini kita simpan dulu si statusnya itu yang dikirimkan dari sini. Di sini kan dia ngirimkan status approve nih ya. Status approve dikirimkan datanya ke si approve izin sakit. Nah, kemudian di sini kita terima dan kita akan tampung di variable. Kita akan simpan di variable si request approve status approve-nya. Ya. Kemudian di sini kita bikin query misalnya update db tabel pengajuan izin. Nah, kita buka dulu deh. Fieldnya itu apa ya? Lupa lagi deh. Kita buka dulu navigate-nya. Nama tabelnya itu nama tabelnya itu pengajuan izin, yang akan diupdate itu adalah si status approved-nya. Pengajuan izin where oh iya. Bentar. Nah, di sini kita juga butuh ininya ya, butuh ID dari si pengajuan izinnya ya, ID yang mana yang akan kita update gitu ya. Nah, berarti di sininya harusnya di bagian izin sakitnya. Nah, kita harus tambahkan atribut pada link aksinya nih, pada si tombol ID approve-nya kita tambahkan sebuah atribut namanya misalnya ID izin misalnya, ID izin sakit misalnya ya. Kemudian isinya itu adalah si ID dari pengajuan izinnya ya. Berarti di sini kita tambahkan variabel d ID gitu ya. Nah, kalau sudah nah si data ID izin sakit ini kita nilainya dapat kita apa ya? Kita ambil nilainya di sini ya. Kita masukkan ke dalam variabel ini ID ya, variabel ID aja. Variabel ID itu kita ambil dari atribut. Nah, dari atribut si ID approve ini kan, dari atribut yang namanya tadi itu ID izin sakit yang ada di dalam elemen si ID approve ini ya. Oke. var ID, atau misalnya kalau misalnya bingung di sini kita samain aja ID izin sakit gitu ya. ID izin sakit. Nah, kalau misalnya kita tes, kita alert di sini alert ID izin sakit misalnya. Nah, ID izin sakit kita coba, harusnya muncul ID-nya ketika diklik ya. Nah, di sini muncul ya ID-nya 5 nih. ID 5 itu adalah yang ini. Nah, yang izin atas klik yang ini 12346 ya. Statusnya izin, keterangan itu adalah harus datang ke acara pernikahan saudara gitu. Berarti dia akan mengupdate data yang ini. Nah, data si ID ini kita akan supaya bisa dikirimkan ke metode approve ini ya, metode approve izin sakitnya yang ini. Nah, di sini kita harus tambahkan juga, harus kita push si ID-nya itu ke si form input ini nih. Input text misalnya di sini kita kasih ID-nya ID-nya itu dari izin sakit. Bentar. ID-nya itu ID apa ya? ID izin sakit aja. ID izin sakit form misalnya. Nah, seperti ini supaya tidak bentrok dengan yang ini, yang di atas kan namanya juga ID izin sakit ya. Nah, ini juga kita kasih, kalau yang di sini kita kasihnya ID izin sakit form aja ya. Nah, si nilai ID izin sakit ini akan kita push nilainya itu ke atau akan kita masukkan ke si form ini ya, si ID izin sakit form ini. Ya, caranya tinggal kita gini aja. ID izin sakit form. Nah, yang ini kan ID izin sakit form itu yang ini, yang input text ini. Kita akan push value-nya menggunakan si ID izin sakit yang kita dapatkan dari atribut si approve. Dot file gitu ya. ID. Jadi value-nya diisi
si form izin sakit itu value-nya itu kita isi dengan si value ID izin sakit yang kita dapatkan dari atribut ID izin sakit yang ada di dalam elemen si approve ini. Gitu. Ya, kemudian kita simpan. Sekarang kita coba tes dulu. Kita coba reload. Nah, di sini ada ya ID-nya 5 ya. Ada ID-nya 5. Nah, supaya si ID ini nggak muncul ya, si ID ini kita akan sembunyikan si ID-nya dengan cara kita ganti si input type-nya itu menjadi hidden. Kemudian ini jangan lupa dikasih nama ya, name. Namanya itu adalah ID izin sakit aja. ID izin sakit form aja, samain ya. Kalau sudah, nah berarti di sini di bagian presensi controllernya selain status approve yang didapatkan nilainya, nah kita juga akan mendapatkan nilai dari si ID izin sakit formnya ya. Nah, ID izin sakit form seperti itu. Nah, baru di sini kita bikin sebuah update ya, dimana kita akan mengupdate data atau status approve dari pengajuan izinnya berdasarkan si ID izin sakit form ini. Berarti di sini kita kasih where, kemudian ID ya, where ID itu berdasarkan ID izin sakit form. Nah, kemudian kita gunakan perintah update, di mana data yang akan kita update itu adalah status approved ya, yang akan kita update dengan si variabel status approve ini. Oke. Kalau sudah, nah di sini kita bikin kondisi kalau misalnya kita berhasil update, maka kita akan nge-return redirect. Kita akan redirect ke halaman sebelumnya dengan mengirimkan sebuah pesan sukses, data berhasil di-update. Kalau gagal, tetap ya kita akan redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan warning, data gagal di-update. Ya. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Kita klik aksinya. Nah, di sini untuk ID-nya udah di hidden, tapi sebenarnya di sini ada ID ya. Nah, kemudian misalnya kita coba setujui, kita submit. Nah, sekarang dia berubah ya. Dia berubah menjadi disetujui gitu ya. Dan nanti untuk proses ketika dibatalkan misalnya ya. Nah, nanti untuk dibatalkan ini nanti dia statusnya berubah lagi menjadi pending. Contoh misalnya di sini kita kasih action buttonnya itu, action yang batalkannya itu mana ya? Nah, di sini yang action batalkannya itu kita kasih URL-nya mana ya? Yang di sini. Nah, ini batalkan, URL-nya kita kasih seperti ini. Misalnya presensi. Kemudian di sini kita kasih parameter ID-nya. Parameter ID pengajuannya. Kemudian di sini kita URL-nya itu ke ini batalkan approve, batalkan izin sakit misalnya. Nah, seperti ini ya. Batalkan izin sakit. Nah, jadi kita tinggal bikin root-nya lagi. Untuk metodenya get. Kemudian di sini karena ada parameter yang dikirimkan, berarti di sini kita tambahkan kode seperti ini ya untuk menampung parameternya, yaitu parameter ID ya. Kemudian di sini tadi metodenya itu batalkan presensi, batalkan izin ya, batalkan izin sakit, ya. Nah, kemudian kita bikin metode baru di sini. Nah, kita bikin metode baru di presensi controller, namanya itu adalah public function batalkan izin sakit gitu ya. Batalkan izin sakit, dia menerima parameter ID ya. Nah, di sini kita tambahkan parameter ID-nya. Kemudian di sini kita bikin query update lagi ya. Kita copy paste saja yang ini.
Kita copy paste. Nah ya, kita copy paste. Di sini ganti parameternya menjadi ID. Kemudian status approve-nya itu karena ini batalkan, berarti dia balik lagi menjadi 0 aja. Nah seperti ini ya. Sekarang kita coba reload. Kita coba cek batalkan. Harusnya dia berubah menjadi pending lagi. Nah dia berubah jadi pending lagi. Berubah jadi pending. Nah berubah jadi pending lagi ya. Jadi ketika dibatalkan maka dia statusnya berubah menjadi pending. Tapi kalau di statusnya disetujui, dia berubah menjadi disetujui. Kemudian kalau ditolak dia berubah menjadi statusnya ditolak gitu ya. Dan jika dibatalkan maka dia akan kembali menjadi statusnya itu kembali menjadi pending gitu. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.